Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aisyah berdiri gemetar di depan pintu rumahnya yang terkunci rapat. Kunci hilang, ponsel mati, dan suara petir menyembunyikan tangisannya. Tiba-tiba, seorang wanita muda muncul dari rumah sebelah, membuka pintu dengan senyum hangat yang menyembunyikan rahasia besar. Dia adalah Nadia, putri tetangga yang selama ini diam-diam memperhatikannya. Aisyah masuk ke rumah Nadia, basah kuyup, dan saat itulah percakapan mereka dimulai, membuka pintu ke dunia yang penuh konflik. "Kamu baik sekali, Nadia," kata Aisyah sambil mengeringkan rambutnya. Nadia hanya tersenyum, tapi matanya menyimpan cerita yang lebih dalam. Aisyah, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, hidup dalam tekanan keluarga tradisional Jawa yang mengharapkannya menikah segera. Ibunya, Bu Siti, selalu mengingatkan tentang tugas seorang wanita untuk melanjutkan garis keturunan. Aisyah merasa terjebak, hatinya tidak pernah tertarik pada pria. Sejak kuliah, dia menyadari ketertarikannya pada sesama jenis, tapi dia menyembunyikannya rapat-rapat, takut dicap sebagai penyimpang oleh masyarakat yang masih kuat memegang norma agama dan budaya. Nadia, di sisi lain, adalah mahasiswi seni berusia 24 tahun, berasal dari keluarga yang lebih liberal tapi tetap konservatif dalam urusan pribadi. Ayahnya, Pak Budi, seorang pengusaha sukses, sering membanggakan Nadia sebagai putri kesayangan yang harus menikah dengan pria baik-baik. Malam itu, sambil minum teh hangat, Nadia mulai berbagi cerita. "Aku tahu kamu sering sendirian, Aisyah. Keluargamu tampak sempurna dari luar, tapi aku lihat kamu kesepian." Aisyah terkejut, selama ini dia pikir tak ada yang memperhatikan. Percakapan mengalir, dari topik ringan ke yang lebih dalam. Nadia menceritakan bagaimana dia pernah jatuh cinta pada sahabat perempuannya di kampus, tapi hubungan itu berakhir tragis karena tekanan dari teman-teman. "Mereka bilang itu dosa, Aisyah. Tapi bagaimana kalau hati kita tak bisa bohong?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Dia merasa Nadia membaca pikirannya. Esok harinya, Aisyah tak bisa melupakan malam itu. Di sekolah, dia mengajar dengan pikiran melayang. Siswa-siswanya, remaja yang polos, sering bercanda tentang cinta terlarang dari ilmu barat, tapi Aisyah tahu realitanya di Indonesia jauh lebih keras. Hukum tak melarang, tapi masyarakat bisa menghancurkan hidup seseorang dengan gosip dan pengucilan. Pulang kerja, Aisyah sengaja mampir ke rumah Nadia, berpura-pura mengembalikan handuk. Nadia menyambutnya dengan pelukan hangat, dan saat itulah Aisyah merasakan getaran aneh, ketertarikan yang selama ini dia tekan. Hubungan mereka berkembang pelan. Pertemuan rahasia di kai kecil di pinggiran Jakarta, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Aisyah menceritakan bagaimana ibunya memaksanya bertemu dengan calon suami, seorang pegawai negeri yang layak. "Aku tak bisa, Nadia. Aku tak mau hidup dalam kebohongan." Nadia menggenggam tangannya, "Kita sama, Aisyah. Aku juga pernah dipaksa ayah untuk bertunangan. Tapi di balik kentiman itu konflik mulai muncul. Nadia punya rahasia. Dia pernah terlibat dalam kelompok aktif di kampus, tapi dia mundur karena takut ayahnya tahu." Aisyah, yang lebih konservatif, merasa cemas. "Bagaimana kalau orang tahu? Karirku, keluargaku." Suatu hari, Bu Siti menemukan pesan di ponsel Aisyah dari Nadia yang ambigu. "Siapa Nadia ini? Kenapa kalian sering bertemu?" Aisyah berbohong, bilang hanya tetangga biasa. Tapi hati nuraninya terguncang. Apakah ini benar? Apakah cinta ini layak diperjuangkan meski menyakiti orang tua? Nadia sementara itu mulai merasa Aisyah ragu-ragu. "Kamu takut, ya? Takut masyarakat bilang kita abnormal?" Pertengkaran pertama pecah di apartemen kecil Nadia.
Aisyah menangis, bukan itu, Nadia. Aku takut kehilangan semuanya. Nadia memeluknya, tapi dalam hati, dia merasa dikhianati oleh keraguan Aisyah. Konflik semakin dalam saat ayah Nadia, Pak Budi, mendengar gosip dari tetangga. Nadia, jangan dekat-dekat dengan Aisyah. Keluarganya baik, tapi ada rumor aneh. Nadia membela, tapi Pak Budi marah besar. Di Indonesia ini kita harus jaga nama baik. Kalau sampai ada yang bilang kamu. Astaga. Nadia terdiam, tapi hatinya memberontak. Dia memutuskan untuk bertemu Aisyah secara diam-diam di taman kota. Di sana mereka berciuman untuk pertama kalinya, di bawah pohon rindang yang menyembunyikan mereka dari dunia. Tapi ciuman itu bukan akhir bahagia, itu awal badai. Seorang teman sekolah Aisyah melihat mereka dan mulai menyebarkan rumor. Aisyah pulang dengan hati berdebar. Ibunya menunggu dengan wajah muram. Aisyah, ada yang bilang kamu dekat dengan Nadia lebih dari teman. Benarkah? Aisyah denial, tapi matanya tak bisa bohong. Malam itu, dia bermimpi buruk tentang pengucilan, kehilangan pekerjaan, dan keluarga yang memalingkan muka. Nadia di rumahnya bertengkar dengan ayahnya. Ayah, cinta tak selalu seperti yang ayah pikir. Pak Budi memukul meja, cinta. Itu penyimpangan. Kamu harus putus hubungan itu sekarang juga. Nadia menangis sendirian, merasa dunia runtuh. Pagi berikutnya, Aisyah memutuskan untuk mundur. Dia mengirim pesan ke Nadia, "Ma, kita tak bisa lanjut. Ini terlalu berisiko." Nadia hancur. Dia merasa dikhianati oleh orang yang dia cintai. Tapi alih-alih menyerah, Nadia mulai mencari dukungan dari komunitas online di Indonesia. Dia membaca cerita orang-orang yang berjuang, dari yang diusir keluarga hingga yang akhirnya diterima. Ini membangkitkan semangatnya. Sementara Aisyah, di sekolah, mendengar siswa bergosip tentang guru lesbi. Kepala sekolah memanggilnya, "Aisyah, hati-hati dengan reputasi. Kita di sini pegang nilai moral." Konflik mencapai titik didih saat Bu Siti mengonfrontasi Aisyah secara langsung. "Kalau benar, kamu bukan anakku lagi." Aisyah menangis, "Bu, aku mencintai Nadia. Itu bukan dosa." Bu Siti shock, tapi dalam hatinya, dia ingat masa mudanya sendiri yang penuh penekanan. Apakah dia harus mengorbankan anaknya demi norma sosial? Nadia sementara itu memutuskan untuk bertemu Pak Budi dan mengakui semuanya. "Ayah, aku lesbian. Aku mencintai Aisyah." Pak Budi marah, tapi melihat air mata putrinya, hatinya luluh sedikit. "Kenapa kamu tak bilang dari dulu? Aku takut kehilanganmu." Hubungan Aisyah dan Nadia tergantung pada benang tipis. Mereka bertemu lagi, di kai yang sama. "Aku tak bisa tanpa kamu," kata Aisyah. Nadia tersenyum pahit, "Tapi kamu mundur tadi." Mereka berpelukan, tapi tahu badai belum berakhir. Ini berakhir dengan Aisyah memutuskan untuk menghadapi keluarganya, meski tahu harganya mahal. Setelah pertemuan itu, Aisyah pulang dengan tekad baru. Dia duduk di depan Bu Siti dan menceritakan semuanya. "Bu, aku tak bisa bohong lagi. Aku mencintai Nadia bukan sebagai teman." Bu Siti terdiam lama, air matanya menetes. "Aisyah, di masyarakat kita, ini tabu. Bagaimana dengan masa depanmu? Pernikahan, anak?" Aisyah menjawab dengan suara gemetar, "Bu, masa depan bahagia tak selalu seperti itu. Aku ingin hidup jujur." Bu Siti bangkit dan pergi ke kamar, meninggalkan Aisyah dalam kesunyian yang menyiksa. Di sisi Nadia, Pak Budi mulai mencari tahu lebih dalam. Dia membaca artikel tentang LGBT di Indonesia, dari perspektif agama hingga hak asasi manusia. Hatinya terbelah, sebagai ayah, dia ingin melindungi Nadia,
tapi sebagai manusia, dia mulai mempertanyakan norma yang dia pegang. Nadia sementara itu bergabung dengan grup dukungan online, bertemu virtual dengan wanita-wanita lain yang mengalami hal serupa. Salah satunya, Rina, menceritakan bagaimana dia diusir keluarga tapi akhirnya membangun hidup baru. Kamu harus kuat, Nadia. Cinta itu layak diperjuangkan. Aisyah menghadapi tekanan di tempat kerja. Kepala sekolah memanggil lagi, ada keluhan dari orang tua siswa. Mereka bilang kamu tak pantas mengajar kalau rumor itu benar. Aisyah membela diri, itu urusan pribadiku. Aku guru yang baik. Tapi dia tahu karirnya terancam. Malam itu, dia bertemu Nadia di sebuah hotel kecil di luar kota, mencari ketenangan. Nadia, aku takut kehilangan segalanya. Nadia memeluknya, kita hadapi bersama. Tapi kamu harus pilih aku atau ketakutanmu. Konflik memuncak saat teman Aisyah, Lina, yang melihat ciuman mereka, memutuskan untuk campur tangan. Lina, seorang wanita konservatif, mendatangi Bu Siti. Bu, Aisyah dalam bahaya. Dia terpengaruh Nadia. Bu Siti marah, tapi juga khawatir. Dia menelepon Aisyah, pulang sekarang. Kita bicara. Aisyah pulang dan pertengkaran besar pecah. Kamu khianati keluarga, teriak Bu Siti. Aisyah balas, Bu khianati aku kalau tak terima aku apa adanya. Air mata mengalir, dan Bu Siti akhirnya mengakui, aku takut masyarakat menghakimi kita. Nadia mendengar ini dari Aisyah, memutuskan untuk bertindak. Dia mengajak Aisyah ke sebuah acara komunitas LGB di Jakarta, yang diadakan secara rahasia. Di sana mereka bertemu orang-orang yang berbagi cerita. Seorang aktivis, Maya, berpidato tentang perjuangan hak LGB di Indonesia. Kita bukan penyimpang, kita manusia dengan hak mencinta. Aisyah terinspirasi, tapi juga takut. Pulang dari acara, mobil mereka diikuti oleh seseorang, ternyata adik Nadia, yang curiga. Adik Nadia, Riko, konfrontasi Nadia. Kak, apa benar kamu lesbi? Ayah tahu. Nadia mengakui, dan Riko shock. Ini salah, Kak. Agama kita larang. Nadia menjelaskan, agama ajar kasih sayang, bukan benci. Riko pergi dengan marah, dan Nadia khawatir dia akan cerita ke Pak Budi. Benar saja, Riko lapor, dan Pak Budi marah besar. Dia memanggil Nadia, kamu harus pilih keluarga atau itu. Nadia menangis, ayah, itu bagian dari diriku. Aisyah mendukung Nadia, memutuskan untuk bertemu Pak Budi. Pak, izinkan kami. Kami tak ganggu siapapun. Pak Budi terkejut dengan keberanian Aisyah. Kamu berani datang ke sini. Keluargamu tahu. Aisyah mengangguk. Percakapan itu panjang, penuh emosi. Pak Budi akhirnya bilang, aku butuh waktu. Tapi di balik itu, dia mulai ragu dengan keyakinannya sendiri. Sementara itu, rumor menyebar di sekolah Aisyah. Beberapa siswa mendukung secara diam-diam, tapi mayoritas menghindari. Seorang siswi, Tia, mendekati Aisyah. Bu, aku juga suka cewek. Terima kasih karena berani. Aisyah terharu, tapi juga sadar risikonya. Nadia, di kampus, menghadapi pengucilan dari teman. Nadia, jangan dekat-dekat. Kami tak mau terlibat. Nadia merasa sendirian, tapi itu membuatnya lebih kuat. Konflik mencapai klimaks saat Bu Siti memaksa Aisyah bertemu calon suami. Ini untuk kebaikanmu. Aisyah menolak, aku tak bisa, Bu. Aku pilih Nadia. Bu Siti pingsan karena shock, dan Aisyah merasa bersalah. Di rumah sakit, Bu Siti bangun dan bilang, Aisyah, aku sayang kamu. Tapi ini sulit. Aisyah memeluk ibunya, kita belajar bersama, Bu. Nadia datang ke rumah sakit, dan untuk pertama kalinya, Bu Siti bertemu dengannya secara langsung.
Kamu yang membuat anakku begini. Nadia menjawab tenang, Bu, kami saling mencinta. Bukan salah siapa-siapa. Bu Siti terdiam, tapi melihat kebahagiaan di mata Aisyah, hatinya mulai melunak. Pak Budi mendengar ini, memutuskan untuk bicara dengan Bu Siti. Dua orang tua itu bertemu, berbagi kekhawatiran. Kita tak bisa ubah mereka, kata Pak Budi. Bu Siti mengangguk, tapi kita bisa dukung. Tapi tak semudah itu. Riko, adik Nadia, memposting di media sosial tentang penyimpangan kakaknya, tanpa nama tapi cukup jelas. Postingan itu viral di lingkungan mereka, dan tekanan sosial meningkat. Tetangga mulai bergosip, rumah itu aneh. Aisyah dan Nadia merasa terpojok. Mereka memutuskan untuk pindah sementara ke Bandung mencari kedamaian. Di sana mereka merenungkan pilihan mereka. Apa ini benar, Nadia, tanya Aisyah. Nadia jawab, benar kalau kita bahagia. Kembali ke Jakarta, Bu Siti mulai mencari informasi sendiri. Dia bergabung dengan forum orang tua anak LGT, belajar bahwa cinta tak kenal gender. Pak Budi juga diam-diam mendukung. Ile ini berakhir dengan Aisyah dan Nadia kembali, siap menghadapi badai berikutnya. Kembali ke Jakarta, Aisyah dan Nadia menemukan situasi semakin rumit. Postingan Riko telah menyebabkan demonstrasi kecil di depan rumah mereka, dipimpin oleh kelompok konservatif lokal. Kembalikan moral masyarakat, teriak mereka. Aisyah melihat dari jendela, hati hancur. Ini akibat pilihan kita, Nadia. Nadia memegang tangannya, tidak, ini akibat ketidakpahaman mereka. Pak Budi memutuskan untuk campur tangan. Dia menghadapi Riko, kamu khianati kakakmu sendiri. Riko menyesal, ayah, aku takut dosa. Pak Budi menjelaskan, dosa lebih besar kalau kita benci keluarga. Riko akhirnya minta maaf ke Nadia, kak, aku salah. Nadia memakan, tapi luka itu dalam. Di sekolah Aisyah, kepala sekolah memberi ultimatum, berhenti atau kami pecat. Aisyah memilih berhenti, tapi dengan kepala tegak. Aku tak mau ajar di tempat yang tak toleran. Dia mulai mencari pekerjaan baru, mungkin sebagai tutor priat. Nadia lulus kuliah, memutuskan untuk membuka studio seni yang fokus pada isu sosial, termasuk LGBTI. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia bermimpi tentang pernikahan paksa, bangun dengan keringat dingin. Nadia, apa kalau kita pisah, semuanya kembali normal? Nadia marah, kamu masih ragu. Setelah semua ini, pertengkaran pecah lagi, dan Nadia pergi ke rumah teman. Aisyah sendirian, merenungkan pengorbanan. Apakah cinta ini sepadan dengan kehilangan keluarga, pekerjaan, teman? Bu Siti, melihat putrinya menderita, memutuskan untuk bertindak. Dia bertemu dengan kelompok demonstran, ini anak saya. Kalau kalian tak suka, urus urusan kalian sendiri. Keberanian Bu Siti mengejutkan semua, termasuk Aisyah. Bu, kenapa? Bu Siti jawab, karena kamu anakku. Aku tak mau kehilanganmu. Nadia kembali, dan mereka berdamai. Tapi kemudian, Lina, teman Aisyah yang dulu, datang dengan niat jahat. Aisyah, aku punya bukti video ciuman kalian. Kalau tak putus, aku sebarkan. Aisyah shock, merasa dikhianati oleh sahabat lama. Kenapa, Lina? Lina jawab, ini untuk kebaikanmu. Kamu tersesat. Nadia marah, bilang, ini pemerasan. Mereka memutuskan untuk tidak menyerah. Nadia menghubungi aktivis Maya, yang menyarankan melapor ke polisi atas ancaman. Tapi di Indonesia, hukum tentang LGBTI ambigu, dan mereka takut lebih buruk. Akhirnya, Aisyah bertemu Lina sendirian. Lina, kalau kamu sahabat, hapus video itu. Lina ragu, tapi melihat air mata Aisyah, hatinya luluh. Ma, Aisyah. Aku takut untukmu.
Video dihapus, tapi kepercayaan rusak. Konflik sosial meningkat saat media lokal meliput kasus lesbian di Jakarta. Nama mereka tak disebut, tapi cukup untuk membuat tetangga menjauh. Pak Budi kehilangan klien bisnis karena rumor. Ini harga yang harus dibayar, katanya pada Nadia. Nadia merasa bersalah, ayah, ma. Pak Budi peluk putrinya, tidak apa, asal kamu bahagia. Aisyah dan Nadia mulai kampanye kecil, berbagi cerita di media sosial anonim. Respons bercampur, dukungan dari kaum muda, tapi hujatan dari yang konservatif. Seorang komentator bilang, ini pengaruh barat, rusak budaya kita. Yang lain, cinta adalah cinta. Ini membuat mereka sadar, perubahan butuh waktu. Dalam momen intim, Aisyah bilang, Nadia, aku pilih kamu. Selamanya. Nadia tersenyum, tapi tahu ujian belum selesai. Bu Siti mengundang Nadia makan malam keluarga. Mari kita coba. Makan malam itu canggung, tapi langkah pertama. Pak Budi bergabung dan dua keluarga mulai berdamai. Tapi kemudian, twist, Riko jatuh cinta pada seorang pria, menyadari dia gay. Kak, aku mengerti sekarang. Nadia shock, tapi dukung. Ini membuat Pak Budi lebih terbuka. Keluarga menghadapi mautun baru, tapi bersama. Aisyah menemukan pekerjaan di Ngoyang Dukung Hakut. Ini panggilan hatiku. Nadia sukses dengan studionya, menggambar cerita mereka. Konflik mulai mereda, tapi luka masih ada. Ini berakhir dengan mereka merencanakan masa depan, meski tahu masyarakat belum sepenuhnya terima. Dengan dukungan keluarga yang rapuh, Aisyah dan Nadia mencoba hidup normal. Tapi masyarakat tak berhenti. Sebuah artikel di koran lokal menyorot peningkatan kasus di kalangan muda, dengan contoh samar yang mirip cerita mereka. Teman-teman lama menjauh, dan Aisyah merasa terisolasi. Nadia, apa kita salah pilih? Nadia jawab, tidak, kita pilih kejujuran. Konflik baru muncul saat mantan tunangan Nadia, yang dulu dipaksa ayahnya, datang kembali. Andi, pria baik tapi tak dicinta, bilang, Nadia, aku masih sayang. Tinggalkan itu. Nadia tegas, Andi, aku tak bisa. Andi marah, dan mulai sebarkan rumor lebih luas. Ini membuat Pak Budi marah, itu pengkhianatan. Dia konfrontasi Andi, jauhi putriku. Aisyah, Dingo bertemu korban diskriminasi. Seorang wanita, Sari, cerita diusir keluarga dan hidup di jalanan. Aku hampir bunuh diri. Aisyah tergerak, dan mulai lebih aktif berjuang. Tapi ini membuatnya target ancaman online. Mati saja, penyimpang. Pesan itu membuatnya takut, tapi Nadia dukung, kita tak sendirian. Bu Siti mulai berubah total. Dia ikut seminar tentang toleransi, dan pulang dengan pikiran baru. Aisyah, aku salah dulu. Agama ajar kasih, bukan hakim. Aisyah peluk ibunya, terima kasih, Bu. Ini momen penyembuhan. Nadia menghadapi pengkhianatan dari teman kampus. Mereka bocorkan lokasi studio seni, dan kelompok anti datang demo. Tutup tempat dosa ini. Nadia berdiri tegar, ini seni, bukan dosa. Polisi datang, tapi tak banyak bantu. Studio rusak, dan Nadia hancur. Semua karena aku. Aisyah datang, bantu bersihkan. Kita bangun lagi, Nadia. Mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Tapi sebelum itu, mereka hadapi ujian terakhir, pernikahan saudara Aisyah. Di acara itu, gosip beredar, dan saudara Aisyah, Budi, konfrontasi. Kak, kamu malu-maluin keluarga. Aisyah balas, malu karena apa? Karena aku jujur. Bu Siti bela Aisyah, cukup. Ini keluarga, kita dukung satu sama lain. Acara berlanjut dengan tegang, tapi itu menunjukkan perubahan.
Pak Budi datang dan dua keluarga bersatu. Di Bali, mereka mulai hidup baru. Aisyah ajar online, Nadia buka studio kecil. Tapi kerinduan keluarga membuat mereka kembali. Kembali ke Jakarta, mereka temukan perubahan, Riko keluar sebagai gai, dan keluarga dukung. Kita belajar dari kalian, kata Pak Budi. Konflik akhir, sebuah undangan ke konferensi LGD. Aisyah dan Nadia jadi pembicara. Di sana mereka cerita perjuangan. Tapi ada protes di luar. Ini ujian terakhir, kata Nadia. Mereka bicara dengan berani, dapat aplaus dari peserta. Pulang, mereka renungkan. Apa harga yang kita bayar sepadan, tanya Aisyah. Nadia jawab, ya karena kita bebas sekarang. Ini berakhir dengan mereka merencanakan masa depan bersama, meski tahu perjuangan terus. Masa depan mereka mulai cerah, tapi luka masa lalu masih ada. Aisyah sering terbangun dari mimpi buruk tentang pengucilan. Nadia, apa kalau kita tak bertemu, hidup lebih mudah? Nadia peluk dia, tapi tak bahagia. Mereka mulai terapi bersama, belajar atasi trauma. Keluarga semakin dekat. Bu Siti dan Pak Budi sering bertemu, berbagi cerita. Riko sekarang terbuka, jadi pendukung kuat. Kak, kalian inspirasi. Masyarakat sekitar mulai terima, meski lambat. Beberapa tetangga minta maaf, kami salah paham. Aisyah dan Nadia mulai proyek buku, cerita perjuangan mereka. Ini untuk yang lain, kata Aisyah. Buku itu diterbitkan anonim, tapi dapat respons positif. Seorang pembaca kirim surat, terima kasih, kalian selamatkan hidupku. Tapi tak ada akhir bahagia sempurna. Konflik muncul lagi saat undang-undang baru tentang moral diusulkan di BR. Mereka ikut petisi online berjuang untuk hak. Ini tak pernah berakhir, kata Nadia. Aisyah setuju, tapi kita tak menyerah. Dalam momen tenang, mereka duduk di pantai Bali, liburan singkat. Nadia, aku tak menyesal. Nadia cium keningnya, aku juga. Mereka pulang dengan semangat baru. Cerita berakhir dengan mereka menghadapi pilihan akhir, menikah secara simbolis di luar negeri. Keluarga dukung, tapi masyarakat. Itu pertanyaan besar. Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat seperti Indonesia adalah pilihan yang benar, atau hanya membawa penderitaan yang tak perlu?